Halo, kembali lagi sama saya LD. Sebelum di video sebelumnya, gue udah cerita tentang pengalaman hidup gue yang gue alamin ya, tentang dari mulai gue posisi hidup gue di atas, terus gue tiba-tiba di PHK, gue jatuh, terus gue terlilit angsuran gitu ya, mau nggak mau harus lepasin hobi gue seneng sama motor-motor besar, dan gue jual motor-motor gue gitu kan, untuk menghindari riba ya, atau untuk menghindari lilitan hutang yang berkepanjangan gitu. Nah, terus gue juga lakuin itu biar hidup gue jauh lebih tenang gitu ya, jauh lebih tenang lagi, bisa fokus ke depannya, melangkah tanpa beban, bisa lebih damai hatinya, terus juga bisa memulai dari nol lagi, tapi dengan langkah yang jauh lebih baik dari pengalaman gue yang sebelumnya. Nah, kali ini sesuai janji gue, sebelumnya kan gue sempat ngomong, selain kita harus menghindari riba agar hidup kita lebih damai, nggak ada beban ya, terus pikiran kita lebih jernih gitu ya, hidup kita jadi lebih berkah kalau menurut agama Islam ya, agama gue. Nah, selain itu ada hal lain lagi yang bisa mempengaruhi rezeki seseorang ya. Maksudnya lancar atau enggak, terus bermasalah atau enggak kehidupannya gitu ya. Sebenarnya ada faktor lain selain faktor riba. Nah, faktor apa itu? Gua sekarang di sini mau ngejelasin masalah ain, guys. Nah, jadi gini, ain itu sebenarnya dijelaskan di agama kita. Kalian bisa cari referensi penjelasan tentang ain dari berbagai sumber ya. Itu banyak sumbernya. Di Islam itu dijelaskan tentang ain, ain itu apa. Nah, cuman gue jelaskan secara garis besarnya aja ya di sini. Jadi ain itu lebih ke hal yang timbul karena rasa iri atau rasa dengki seseorang, yang baik itu kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Jadi rasa iri orang lain terhadap kehidupan kita, entah itu dia berpikir kehidupan kita sukses, makmur atau bagaimana. Nah, cuman dia timbul rasa iri, rasa dengki gitu ya ke kita gitu. Nah, itu menyebabkan ain kepada si orang yang dituju gitu. Jadi, tapi ain sendiri juga bukan hanya dari rasa iri ataupun dengki, dari rasa kagum yang berlebihan pun itu bisa jadinya timbul rasa ain, timbul ain itu gitu. Jadi ain sendiri nanti berpengaruh, paling parahnya itu bisa sampai menyebabkan kematian, guys. Kematian buat orang tersebut, dan jangka pendeknya itu berpengaruh kepada rizkinya orang tersebut juga gitu. Jadi misalkan gini, gue kasih contoh ya, ada seorang bayi masih kecil banget, terus karena dia lucu sama kita di foto banyak gitu ya, terus kita pasang nih di media sosial. Nah, terus banyak nih orang yang komentar kan ya, ih lucu, ih gemesin gitu-gitu ya. Nah, artinya kan mereka kagum kepada si bayi tersebut. Tapi justru itu karena rasa kagum yang berlebihan, ada beberapa yang nantinya timbul rasa ingin,
Apalagi pasangan-pasangan yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak ya. Maksudnya kita udah dikaruniai anak, sedangkan pasangan lain yang sudah menikah agak lama juga belum punya anak. Misal ngeliat foto bayi atau anak kita gitu ya di medsos, misalkan anak kita lucu nih. Nah, si pasangan tersebut ngeliat, entah itu istrinya, entah itu suaminya, misalkan ngeliat, nah timbul rasa, aduh kok kita belum punya ya, belum punya momongan, aduh kok orang lain bisa ya punya anaknya cantik, anaknya cakep, terus lucu banget gitu, pengen punya, pengen apa. Nah, dari hal tersebutlah gitu, kita nggak akan pernah tahu kapan, di mana, dan siapa yang bisa ngasih kita ain itu gitu guys. Jadi ain itu dijelaskan di agama kita, di Islam, itu bisa mempengaruhi bukan hanya dari sisi rizki kita, bukan hanya dari sisi rezeki kita. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW selalu menuntun kita gitu ya, umatnya, untuk bersikap sederhana guys. Jadi low profile ya, kalau istilah trennya ya, istilah Inggrisnya low profile. Kita harus tetap bersikap rendah hati, bukan rendah diri. Rendah hati di saat baik kita di saat lagi kekurangan, apalagi ya kalau lagi kekurangan, ataupun kalau kita lagi di posisi yang tinggi guys. Jadi rezeki kita banyak, terus aset kita banyak, itu kita tetap harus menjaga low profile, se-low profile mungkin gitu guys. Jadi jangan malah menunjukkan gitu, maksudnya menunjukkan nih gua punya ini, gua punya aset di sana nih, di sini juga punya, gua punya mobil sekian, gua punya motor sekian, gua punya harta, entah itu berbentuk uang ya, atau berbentuk emas dan lain-lain sekian gitu. Itu dianjurkan untuk tidak disombongkan gitu guys. Maksudnya tidak perlu kita kasih tahu orang lain apa yang kita punya gitu, apa aja yang kita miliki. Itu tuh sebenarnya nggak perlu guys. Kenapa? Kalaupun si orang yang kita beritahu itu tidak iri atau tidak dengki ya, kagum malah ke kita, misalkan kagum, tapi kagumnya itu berlebihan, itu bisa menyebabkan ain guys. Sampai Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bilang begini di salah satu hadisnya, bahwa jika ada sesuatu yang dapat mendahului takdir ya, takdir Allah, itu adalah ain guys. Nah, sebegitu berbahayanya ain. Kenapa? Karena dalam kasus ain yang sangat berat, itu bisa sampai menyebabkan kematian orang yang terkena ain itu sendiri guys. Kalian bisa baca referensinya ya di tentang Islam ya, tentang penjelasan ain seperti apa. Kalian bisa baca, cari referensinya. Di situ akan jelas dengan sangat jelas apa itu ain, apa itu penyebabnya, dan apa dampaknya, guys. Gitu. Jadi selain kalian harus hidup di dunia ini ya, selain kalian harus menghindari riba, otomatis ya riba ya, karena kita berarti terlilit hutang. Kalau kita melakukan riba berarti kita terlilit hutang. Kenapa? Karena kita melakukan pinjaman uang atau kredit. Nah, itu otomatis di saat kita keadaannya lagi, kan kita nggak pernah tahu nih masa depan kita seperti apa. Jangankan seminggu kemudian, jangankan sehari kemudian, sejam kemudian ke depan aja kita nggak tahu hidup kita bakal kayak gimana kan.
Apa yang tiba-tiba kita dipanggil terus dikasih kabar usaha kita bangkrut, atau misalnya kita dipanggil tiba-tiba dapat kabar ada yang bilang usaha kita kemalingan dan lain-lain. Itu kan kita nggak pernah tahu tuh ya. Nah, di saat kita terpuruk, riba itu bisa malah makin menyulitkan kita, guys. Menyulitkan kehidupan kita, melilit kita sampai kita nggak bisa berpikir jernih, kita nggak punya kedamaian di hati gitu ya. Jadi langkah kita juga gerasa gerusu, ngambil keputusan yang nggak pasti gitu ya, yang terburu-buru gitu, yang akhirnya nanti dampaknya tuh hasil dari keputusan kita yang terburu-buru itu akan berdampak, hasilnya juga pasti nggak akan bagus gitu, malah justru kadang menambah masalah kita. Nah, disitulah kenapa harus kita hindari riba, karena riba itu menolak rezeki yang akan datang ke kita juga, guys. Jadi yang seharusnya di rezeki kita itu kita mendapatkan ini karena kita sudah berspekulasi, kita sudah gengsi duluan, padahal kita nggak punya uang, kita pengen sesuatu hal gitu, suatu barang, terus kita maksain diri untuk langsung punya itu, padahal kemampuan kita belum sampai. Nah, nanti yang ada malah rezeki kita yang seharusnya sudah ada di takdir Allah ya, di takdir Allah, itu yang ada malah terhambat, guys, karena kita udah memaksakan diri untuk bisa memiliki itu, memiliki hal yang kita inginkan dengan cara meminjam dan lain-lain gitu ya, hutang gitu, kredit. Itu malah nanti rezeki kita yang lain-lainnya tuh akan terhambat, guys. Jadi kalau bisa kalian jangan seperti itu gitu, jangan seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalian kehilangan fokus kalian, pikiran kalian akan kacau. Dan kedua, hati kalian nggak akan tenang. Jadi kalian mau istirahat, mau apapun akan terganggu. Gimana mau aktivitas lagi ke depannya. Sedangkan di saat waktu kalian yang harusnya dapat istirahat, weekend, kerja misalkan ya, harusnya bisa istirahat, pikiran tenang. Sebelum memulai aktivitas lagi di esok hari, kalian udah keburu lelah mikirin semua beban hidup gitu, guys. Nah, jadi itu satu ya, riba harus dihindari. Kedua, ain tadi, hal ain ya yang menyebabkan ain di agama kita itu diajarkan agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, guys. Maksudnya dalam segala sesuatu itu apa? Kalaupun kalian punya rezeki yang berlebih, kalaupun kalian punya rezeki yang luar biasa gitu ya, aset yang banyak dan lain-lain sebagainya, nggak perlu kalian pamerkan di depan orang lain. Kenapa? Jadi kalau misalkan kalian kalian pakai mobil, nggak apa-apa pakai biasa gitu. Tapi nggak perlu ada sifat atau ada keinginan menyombongkan itu sampai kalian mention ya, maksudnya gue punya ini gitu ya, gue punya mobil ini, gue baru beli ini, baru dapetin ini nih dari nyokap gue atau dari bokap gue, karena yang nyokap dan bokap gue itu pengusaha dan lain-lain. Itu kalian nggak perlu lakukan itu. Jadi kalian miliki itu silahkan, berarti itu rezeki kalian dari Allah. Nah, tapi sekali lagi nggak perlu ada, gue tekankan ya, nggak perlu ada istilah lu nyombongin itu semua dengan niat seperti itu, terus lu ceritain ke orang-orang yang lu kenal, entah siapapun itu. Kenapa? Kalau sampai ada orang yang kenal kalian, dengar cerita kalian seperti itu ya, dia nggak iri, dia nggak dengki sama kalian, dia malah kagum ya, hebat banget nih, dia punya ini, keren, andai gue juga bisa. Nah, di saat seperti itu juga bisa menimbulkan ain, guys. Dan ain itu bisa berpengaruh paling parahnya sampai
sampai berpengaruh ke nyawa orang yang terkena ain itu. Guys, itu ada diajarkan di agama kita, di agama Islam. Jadi kalian bisa cari referensinya tentang ain itu seperti apa lebih jelasnya. Hadis-hadis tentang itu dan cerita-cerita Nabi tentang itu ya. Beberapa sahabat Nabi dulu yang ada yang terkena itu, lalu meminta tolong kepada beliau untuk disembuhkan ya, lewat ruqyah, lewat itu. Nah, kalian bisa cari referensi lengkapnya tentang ain itu seperti apa. Terus nanti gua mau ngejelasin lagi, ada satu faktor lagi guys. Satu faktor lagi setelah riba dan ain, itu ada satu faktor lagi yang nentuin kehidupan kalian bahagia atau enggak guys. Apa itu? Nah, nanti gua akan jelasin di video selanjutnya. Nah, kalian terus ya pantengin channel gua, subscribe channel gua, dan klik tombol lonceng ya, biar kalian bisa terus lihat update video gua. Gua akan jelasin faktor ketiga setelah riba dan ain itu apa yang bisa mempengaruhi kehidupan kita jadi nggak tentram dan nggak bahagia guys. Apa itu? Nah, gua akan jelasin ya guys. Tapi buat kalian, oke, kalau bisa kalian jangan pernah memberanikan diri untuk berhutang dan berspekulasi. Entah itu kalian nggak apa-apa hutang sekarang segini nanti juga bisa dibayar dan lain-lain bla 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 bla. Jangan pernah guys. Kalau kalian mau sesuatu, tabung sedikit demi sedikit, setelah cukup kalian beli itu cash. Oke guys, itu aja salam dari saya. Semoga itu bermanfaat. Semoga kata-kata gua dan pengalaman gua bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.